Auliaula Channel. Tampak seperti film horor, tapi kok terlihat seperti film jagoan. Nyatanya ini film Burning, film yang membingungkan, misterius dan menjengkelkan, tapi patut untuk ditonton. Untuk yang belum nonton, mungkin pada akhirnya nanti akan marah-marah. Aduh, gua spoiler lagi. Gak apa-apalah. Ya, tapi kalau untuk yang sudah menonton, gua cuman mau merangkum ini film. Bukan ngerangkum sih, tapi memberikan penjelasan apa sih sebenarnya yang terjadi tuh di film ini tuh. Karena ini film tuh gimana ya? Gue kesel sebenarnya, jengkel nih nonton. Bagaimana dengan endingnya juga, aduh, alamak. Tapi ini film yang membuat gue jadi berpikir bahwa mungkin ini termasuk dari kehidupan nyata yang sebenarnya. Judulnya sih sesuai, Burning. Sama, gue juga Burning. Sebelum kita mulai dengan penjelasan apa yang sebenarnya terjadi di dalam film ini, gua mau sedikit menceritakan secara singkat. Kisah Burning ini mengikuti seorang calon penulis yang bekerja sebagai bukan pegawai, lebih tepatnya freelancer yang bernama Jong-soo yang diperankan oleh Yoo Ah-in. Suatu hari dia bertemu dengan perempuan cantik yang bernama Hae-mi yang diperankan oleh Jeon Jong-seo. Hae-mi ini ternyata adalah teman masa kecilnya. Dalam percakapan demi percakapan tersebut, akhirnya Jong-soo diajak oleh Hae-mi masuk ke dalam apartemennya. Hae-mi bercerita bahwa dia ingin pergi atau berlibur ke Afrika dan meminta Jong-soo untuk memberi makan kucingnya yang jika diperhatikan sepertinya kucingnya ini hanyalah kucing khayalan yang diberi nama Boil atau Boil atau Boir, kurang lebih seperti itulah. Yang jelas bukan Boril. Sepulangnya Hae-mi dari Afrika, dia memperkenalkan seorang pria tampan bernama Ben yang diperankan oleh Stephen Yeun. Dimulai dari sinilah kejadian demi kejadian aneh mulai terjadi. Padahal Jong-soo dan Hae-mi sudah pernah melakukan seks bebas gitulah, have fun sex di apartemennya. Namun Jong-soo masih saja tidak pernah mengenali atau tidak bisa mengenali dengan detail bagaimana sih sifat si Hae-mi ini. Dan motor lewat, kurang ajar. Ada saat dimana mereka berkumpul di rumah Jong-soo di Paju. Ben bercerita kepada Jong-soo bahwa ia punya hobi yang aneh, yaitu membakar greenhouse. Ia bilang ia hanya memilih greenhouse terlantar, yang menurutnya dia pantas dibakar karena sudah terlantar. Ya, memang tingkahnya aneh sebenarnya ini orang. Dari awal pun terlihat dia seperti orang kaya atau anaknya orang kaya yang lontang-lantung tapi tetap punya uang. Ya tahulah, bisa bayangkan sendiri. Begitulah anaknya orang kaya ya. Beda dengan kita-kita atau saya atau kamu. Tidak tahu juga. Penjelasan film ini sebetulnya sudah dimulai dari awal film ketika pertama kali Jong-soo bertemu dengan Hae-mi dalam sebuah percakapan sambil merokok. Di situ dikatakan bahwa Jong-soo adalah seorang penulis novel. Dia sedang mengusahakan bagaimana menulisnya dan semuanya berlalu begitu saja. Coba Anda perhatikan baik-baik. Itu adalah scene di mana sebetulnya Jong-soo mulai menulis novelnya sendiri. Pertanyaannya adalah, kenapa gua ngomongnya bisik-bisik begini? Coba tebak,
nanti dapat hadiah sepeda dari Bapak Presiden. 여긴 나의 하나뿐인 친구 이종수. 벤이라고 합니다. 혹시 무슨 일 하시는지 물어봐도 돼요? 간단히 말하면 그냥 노는 거예요. Film ini sepertinya memang membuat kita jadi marah dan bertanya-tanya karena begitu misterinya sehingga sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Film ini sebetulnya menuntun Anda kepada sesuatu. Jika Anda berpikir secara keras, maka Anda tidak akan pernah menemukannya apa yang sebenarnya terjadi di dalam film ini. Apakah ini hanya sekedar cinta segitiga yang tidak bertanggung jawab? Menurut pemikiran sederhana gua, sebetulnya alur di dalam cerita ini yang benar-benar menceritakan Jongsu itu hanya 2 scene. Yang pertama, Jongsu bertemu Haimi dan bercerita banyak hal di kafe sambil minum-minum dan berakhir pada ranjang peraduan di mana mereka saling bertatap-tatapan dan beradu badan di sebuah apartemen yang sebetulnya milik Jongsu, bukan milik Haimi. Dan yang kedua adalah scene di mana Jongsu menghadiri pengadilan ayahnya serta bercakap-cakap dengan kepala kepolisian atau semacam kayak pengacara, kurang lebihnya seperti itulah. Di situ sangat jelas sekali bahwa pembicaraan tersebut sangat jelas sekali makna dan intinya. Coba Anda perhatikan. Selebihnya adalah alur cerita yang dibuat oleh Jongsu di dalam novelnya. Woi motor diem. Buset dah, udah jam 12 juga. Penjelasan sederhana gua adalah seperti itu, tapi pasti Anda, kalian semua pasti memiliki penjelasan masing-masing. So, sampai di sini dulu. Terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe, like dan share-nya ya. Thank you. Salam film-film berkualitas. Adios, amigos.